Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Selamat datang dalam perkuliahan daring mata kuliah pengolahan sinyal digital. Baik mahasiswa semua, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya izin share screen terlebih dahulu. Deskripsi mata kuliah pengolahan sinyal digital. Mata kuliah pengolahan sinyal digital ini sendiri merupakan mata kuliah wajib yang dibelajarkan dengan mengutamakan proyek berbasis kelompok atau team-based project dan pembelajaran berbasis kasus atau masalah case method sehingga mahasiswa mampu menguasai dan membahas tentang sinyal dan sistem diskrit, kemudian transformasi Fourier, transformasi Z, dan filter digital. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini itu terdiri dari nilai harian, kemudian ada nilai UTS, dan ada nilai UAS. Untuk nilai harian itu terdiri dari nilai tugas, nilai presensi, dan nilai keaktifan dalam forum diskusi. Kemudian ada nilai UTS dan nilai UAS. Kemudian saya akan langsung lanjut ke materi. Untuk tujuan mempelajari pengolahan sinyal digital ini sendiri, itu yang pertama itu adalah mengetahui perkembangan teknologi pemrosesan sinyal digital. Jadi teknologi pemrosesan sinyal digital itu sampai sekarang masih terus berkembang, dan dengan perkuliahan ini diharapkan kita dapat memahami perkembangannya. Jadi kita tidak ketinggalan zaman untuk mengetahui perkembangan dari teknologi sinyal digital itu sendiri. Terus kemudian mengetahui keuntungan dan kerugian pengolahan sinyal digital, nanti kita akan bahas. Kemudian mengetahui bidang yang terkait pengolahan sinyal digital. Jadi ada beberapa bidang yang emang di bidang itu tidak lepas dari pengolahan sinyal digital. Karena kita ketahui bahwa selama ini kita memakai apapun itu sudah serba digital. Kita mintanya apa-apa yang digital. Kita udah nggak mau lagi berada di dunia analog. Contohnya kayak TV ya. Sekarang kita bisa banget membedakan antara TV analog dan TV digital. Di mana di TV digital itu tentunya sudah lebih canggih daripada TV analog. Ketika kita zaman dulu sudah merasa, oh TV analog itu sudah sangat bagus gitu ya, ternyata dengan perkembangan zaman ini, ternyata TV analog ini sudah mulai ditinggalkan, kita semua sudah mulai beralih ke TV digital. Yang tentunya di TV digital ini sendiri, sudah sangat banyak fiturnya dan sudah sangat membantu kita dan memberikan banyak informasi. Termasuk seperti channel, karena kayak yang kita lihat dengan jelas ya, untuk kanal sendiri itu kan di TV digital itu kita bisa pilih kanalnya itu ada banyak banget, kita mau nonton siaran di mana saja bisa gitu kan. Nah, sementara di TV analog sendiri itu sangat terbatas seperti itu. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mengetahui mengenai aplikasi-aplikasi pengolahan sinyal digital. Jadi aplikasi-aplikasi dari pengolahan sinyal digital itu apa saja? Contohnya nanti kita mempelajari mengenai filtering. Sebenarnya filtering itu untuk apa? Sebenarnya konvolusi itu untuk apa? Terus kemudian transformasi itu sebetulnya untuk apa sih? Nah, itu nanti diharapkan kita dapat mencapai tujuan tersebut. Kemudian definisi dari pengolahan sinyal digital itu sendiri apa sih sebetulnya? Jadi untuk sinyal itu sendiri apa, itu tentunya kalian sudah paham betul ya apa itu sinyal. Sinyal itu sendiri diartikan sebagai suatu fungsi dari sekumpulan variabel bebas. Sinyal membawa suatu informasi yang kemungkinan besar terdapat dalam suatu pengamatan. Jadi kalau dulu saya selalu menekankan bahwa sinyal itu adalah informasi gitu. Sampai sekarang masih tetap sama gitu. Jadi sinyal itu adalah informasi, informasi yang dikirim, informasi yang kita terima itu adalah sinyal.
suara saya yang sampai ke kalian itu adalah sinyal. Kemudian pengolahan diartikan sebagai suatu operasi dalam suatu bentuk tertentu pada suatu sinyal yang untuk selanjutnya diekstrak ke dalam suatu bentuk yang lebih bermanfaat. Dalam banyak kasus, pengolahan akan berlaku sebagai suatu transformasi yang bersifat non-destruktif yang menghasilkan sinyal data. Jadi untuk pengolahan itu sendiri, itu adalah suatu operasi. Jadi sinyal yang dioperasikan itu dinamakan dengan pengolahan. Jadi contohnya, sinyal yang dikonvolusikan, itu sudah namanya sinyal yang diolah. Gitu. Terus kemudian suara saya untuk sampai ke kalian di saat saya sedang berkomunikasi melalui Zoom, kenapa suara saya bisa sampai ke kalian? Nah, itu suara saya diolah terlebih dahulu, kemudian baru bisa sampai ke kalian. Kalau misalkan suara saya itu tidak diolah, suara saya nggak akan sampai ke kalian. Jadi, saya ngomong di sini, tentunya kalau misalkan tidak ada sistem yang memfasilitasi saya untuk bisa berkomunikasi dengan kalian, itu tentunya suara saya tidak akan bisa sampai ke kalian. Itu yang dinamakan dengan pengolahan. Kemudian untuk contoh lainnya adalah uh, misalkan, misalkan kita lihat saja yang biasa kita pakai, misalkan kipas angin. Kalau itu tidak ada sistem di dalamnya, kalau sinyalnya tidak diolah, tidak akan ada yang namanya itu kipas. Kipas tidak akan nyala kalau misalkan dia tidak mengolah sinyal dari sinyal informasi ke dalam bentuk sinyal gerakan aslinya, seperti itu. Kemudian untuk digital itu sendiri memberikan arti bahwa pengolahan yang dilakukan menggunakan komputer digital atau perangkat keras digital khusus. Jadi untuk digital itu sendiri biasanya nggak hanya komputer ya, jadi untuk kita bisa merubah dari analog ke digital itu nggak mungkin dengan misalkan saya langsung ngobrol, itu tetap prosesnya itu analog karena di alam itu suara saya, semua sinyal yang ada di alam itu semuanya itu analog, nggak ada yang digital. Digital itu tujuannya untuk apa? Digital itu tentunya untuk memudahkan kita. Jadi semua perangkat-perangkat itu mereka hanya bisa bekerja dalam bentuk digital. Di mana digital di sini sebetulnya identik dengan bilangan biner atau angka biner gitu ya. Jadi untuk digital itu sendiri sebetulnya nggak cuma merubah dari analog suara saya ke bentuk digital angka misalkan, tapi lebih dikerucutkan lagi ke arah bilangan biner. Jadi digital itu sendiri dia hanya bisa bekerja di bilangan 0 dan 1. Kemudian untuk sejarah perkembangan dari pengolahan sinyal digital itu sendiri sudah mulai dari awal tahun 1807, di mana yang pertama ini adalah Fourier, itu mengembangkan transformasi Fourier untuk menyelesaikan permasalahan dari suatu persamaan yang sulit. Jadi suatu persamaan yang sulit itu untuk zaman dulu itu mungkin harus diturunkan panjang sekali. Sedangkan dengan transformasi itu memudahkan atau mempersingkat proses pengerjaan dari suatu persamaan. Nah, kemudian pada awal abad ke-18 itu Laplace memodifikasi transformasi Fourier untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial yang lebih luas. Tentunya jika ada suatu ilmu itu akan selalu berkembang dan akan selalu diteliti gitu ya. Termasuk ini. Jadi awal tahun 1807 itu Fourier hanya mengembangkan transformasi Fourier kayak gitu. Nah, sedangkan di abad selanjutnya ternyata ada Laplace yang memodifikasi transformasi Fourier. Nah, penelitian itu tentunya berlanjut hingga di awal 18 itu Gauss menemukan suatu metode yang dapat secara khusus digunakan untuk menghitung transformasi Fourier. Gauss kemudian mengembangkan dasar-dasar filter digital
untuk proses penelitian tentang planet dan komet. Untuk planet dan komet, itu sendiri kita nggak mungkin gitu dengan kasat mata kita langsung memotret planet dan komet tanpa adanya pengolahan sinyal digital. Itu nggak mungkin terlihat gitu kan. Jadi dengan pengetahuan-pengetahuan yang saat itu sudah ada, kemudian si Gauss ini mengembangkan dasar-dasar filter. Jadi filter ini digunakan untuk proses penelitian planet dan komet. Itu di awal abad 18. Kemudian di tahun 1900-an, Bunsen menggunakan analisis spektral untuk menemukan elemen-elemen baru. Untuk spektral itu sendiri nanti kita akan pelajari spektral itu adalah komponen yang ada di dalam sinyal. Kemudian di awal 1900-an itu sendiri juga Einstein menunjukkan hubungan yang penting antara spektrum daya dan fungsi korelasi. Jadi spektrum daya dari sinyal dan fungsi korelasi dari sinyal itu ternyata ada hubungan yang khusus seperti itu. Setelah itu baru tahun 40-an, 1940-an, teknologi radar dan sonar dikembangkan. Kemajuan-kemajuan dalam bidang pemrosesan sinyal digunakan pada sistem komunikasi. Nah, di sini di radar dan sonar, sampai sekarang kan radar penelitiannya terus berlanjut. Jadi, radar ini dasarnya adalah dari pemrosesan sinyal. Jadi, kalau kita lihat dari teknologi radar itu sendiri, itu sebetulnya di dalamnya itu adalah semuanya itu prosesnya adalah proses pemrosesan sinyal. Dan kemudian di tahun 1960-an itu Kalman mengembangkan filter yang praktis untuk menunjukkan optimasi dari suatu filter atau kontrol. Jadi filter itu sendiri itu sampai sekarang sebetulnya juga terus berkembang ya. Bahkan sekarang itu kalau misalkan kita cuman meneliti cuman satu filter, itu sebetulnya masih sudah ketinggalan zaman karena kalau sekarang itu modelnya yang digunakan itu udah filter yang sangat canggih, filter yang adaptif. Jadi filter yang sudah adaptif terhadap suhu, filter yang sudah adaptif terhadap cuaca, terus kemudian filter yang sudah adaptif terhadap situasi, seperti itu. Terus kemudian tahun 1960-an filter digital yang lebih kompleks berikut sistem-sistem kontrol digital diimplementasikan di NASA dan tempat-tempat lain. Pada masa ini pula filter adaptif telah mulai dikembangkan. Ternyata filter adaptif yang sekarang itu juga masih berkembang, itu ternyata sudah berkembang dari tahun 1960-an. Terus kemudian di tahun 1964 itu kecepatan transformasi Fourier dikembangkan kembali. Algoritma Markov yang penting telah dikembangkan. Jadi transformasi Fourier itu ternyata dari tahun 1807 sampai 1964 itu ternyata selalu ada ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan karena dinilai transformasi Fourier ini sendiri sangat penting dan mempunyai banyak manfaat. Kemudian tahun 1970 itu teori dan pengertian dari filter atau kontrol digital telah mapan. Jadi di tahun 1970 ini sudah ada pengertian yang jelas mengenai filter atau kontrol digital. Jadi teknologi di tahun 1970 itu ternyata sudah lumayan canggih. Kemudian di awal tahun 1980 itu filter digital sudah sangat populer, terkenal. Jadi ternyata filter yang kita pelajari itu sudah merupakan ilmu yang sejak lama ada. Terbukti di sini bahwa di tahun 1980 itu filter digital sudah sangat populer. Kemudian di tahun 1980-an itu terjadi kemajuan yang sangat pesat pada bidang pengkodean gambar dan sinyal bicara. Pengenalan sinyal bicara
pencitraan bentuk radar, pencitraan di bidang medis. Jadi karena sebetulnya itu pengolahan sinyal ini sendiri itu manfaatnya ada banyak dan pengolahan sinyal ini sendiri bahkan dia memacu terjadinya kemajuan yang pesat dalam bidang pengkodean gambar. Ya dibuktikan dengan kita sekarang kalau misalkan mau mengirimkan gambar itu cepet banget gitu kan. Kita foto, kita klik sekali, gambarnya langsung bisa terkirim via WA. Itu tentunya juga tidak lepas dari pengolahan sinyal digital. Terus kemudian pengenalan sinyal bicara. Jadi, dari sini itu sendiri, pengenalan sinyal bicara itu sendiri adanya proses pengolahan sinyal bicara. Jadi ketika saya berbicara di sini, sampainya di sana itu seperti apa, sebetulnya itu diolah terlebih dahulu. Dan di proses pengolahan itu sendiri tentunya juga tidak berjalan dengan mulus, tentunya ada gangguan-gangguan, terus kemudian ada noise, seperti itu. Setelah itu, di akhir tahun 1980-an, jaringan saraf, wavelet, dan fraktal mulai ditemukan. TV digital mulai semakin dikembangkan. Jadi, meskipun kita sekarang masih banyak gitu ya, di Indonesia itu sendiri, walaupun masih banyak yang pakai TV analog, tapi sebetulnya kalau kita lihat teknologi yang berkembang ini, di negara maju lainnya, itu sudah mulai meninggalkan TV analog. Bahkan mungkin mereka sudah tidak pakai lagi TV analog, karena mereka sudah banyak yang beralih ke TV digital. Terus pertanyaannya adalah, terus bagaimana dengan Indonesia? Kok Indonesia masih berkutik dengan TV analog gitu kan? Masih banyak masyarakat kita yang memakai TV analog seperti itu. Ya karena kita paham ya, karena di negara kita itu sendiri itu biasanya perkembangan teknologinya itu tidak seperti negara lainnya, yang negara lainnya sudah sangat cepat, kita baru menyusul di belakangnya. Tapi untuk TV analog itu sendiri di Indonesia, kalau misalkan kita lihat dari berita-berita, itu sudah akan dinonaktifkan mulai tahun 2022. Jadi kalau misalkan masih ada yang memakai TV analog, itu harus mulai bersiap-siap untuk segera pindah ke TV digital. Kemudian di tahun 1990-an terjadi ledakan di dalam penggunaan teknik-teknik pengolahan sinyal digital untuk menggantikan sirkuit-sirkuit elektronik konvensional seperti filter, kode-kode, modulator, dan lain-lain. Jadi di tahun 1990-an itu yang dimaksud ledakan di sini adalah banyak orang yang menggunakan teknologi atau teknik pengolahan sinyal digital. Jadi udah banyak orang yang menggunakan itu, menggunakan filter, menggunakan kode, menggunakan modulator. Itu di tahun 1990-an. Tentunya sekarang sudah sangat jauh ya, kalau misalkan kita lihat lagi perkembangannya, kalau misalkan kita lanjutkan lagi dari tahun 1990 sampai ke sekarang tahun 2021, tentunya perkembangannya itu sangat luar biasa karena kita tahu bahwa perkembangan teknologi di era 2000-an itu kalau misalkan kita sekarang ya untuk orang-orang yang hidup di tahun sekarang itu kan kita dari kecil yang dulu saja gitu kan orang itu sedikit banget yang memakai handphone, mungkin ada di daerah yang sedikit banget orang yang punya TV, tapi sekarang terus sedikit banget orang yang punya mobil, tapi sekarang barang-barang tersebut itu sudah bukan barang yang mewah, jadi barang-barang tersebut sudah menjadi kebutuhan untuk kita semua. Jadi secara tidak langsung sebetulnya untuk teknologi pengolahan sinyal digital itu sendiri tidak lepas dari apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekarang ini kita pakai apapun itu sebetulnya tanpa kita sadari itu serba digital. Jadi kita udah jarang gitu yang namanya pakai semuanya analog. Itu sudah jarang banget.
Nah, tadi kita sudah belajar tujuan dari digital signal processing, terus kemudian kita sudah belajar perkembangannya, terus kita sudah belajar sebetulnya apa sih sinyal, apa itu pemrosesan, apa itu digital. Nah, sekarang kita akan belajar skenario DSP, skenario dari pengolahan sinyal digital itu sendiri. Jadi, pengolahan sinyal digital itu sebenarnya ngapain sih? Ngapain dan cara kerjanya itu seperti apa? Untuk skenario DSP itu sendiri, dia itu umumnya itu yang pertama itu dia mendapatkan sinyal waktu kontinu dari sensor. Jadi untuk sinyal-sinyal yang ada di alam ini itu kan dia pasti bentuknya analog ya, analog dan kontinu, dia nggak mungkin berbentuk diskrit seperti itu. Terus kemudian sistem waktu kontinu memodifikasi sinyal. Jadi continuous time signal itu dia memberikan modifikasi terhadap sinyal. Nah, kalau ada pertanyaan terus kemudian memodifikasinya itu memodifikasi yang seperti apa? Nah, tentunya di pengolahan sinyal digital ini sendiri, untuk memodifikasinya itu sendiri, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kita ingin sinyal yang seperti apa? Kita butuh sinyal yang kualitasnya seperti apa? Nah, tentunya itu juga disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Misalkan kita cuman mengirim gambar yang tentunya kita butuh file size yang kecil, itu tidak masalah. Misalkan di pemrosesan itu dibuat kompresinya itu sangat besar, misalkan kayak gitu. Tapi berbeda dengan misalkan itu gambar-gambar medis. Tentunya yang kalau misalkan gambar-gambar medis itu butuh kejernihan, terus butuh ketepatan. Tentunya itu pemrosesannya harus lebih canggih. Terus kemudian ada konverter analog ke digital atau ADC yang mengambil sampel sinyal untuk membuat sinyal waktu diskrit dalam aliran angka. Jadi analog to digital itu dari analog itu dirubah ke digital. Kalau digital itu berarti bentuknya itu adalah sebuah aliran atau yang disebut dengan stream. Jadi stream atau aliran-aliran angka biner, karena digital itu sendiri dia bekerjanya dalam bentuk angka biner. Kemudian sistem waktu diskrit melakukan pemrosesan. Jadi untuk perangkat-perangkat digital itu kita diprosesnya itu dalam bentuk diskrit atau digital. Jadi nggak mungkin kita proses itu dalam bentuk analog karena sistem yang sekarang ada itu masih terbatas melakukan pemrosesan dalam digital. Jadi untuk pemrosesannya tetap harus dirubah ke digital terlebih dahulu, baru dirubah ke analog. Nah, di akhir biasanya dirubah kembali ke analog, sehingga didapatkan kembali sinyal kontinu atau sinyal analog yang biasanya kita terima. Nah, lanjut untuk yang terakhir, keuntungan. Apa sih sebetulnya keuntungan dari pengolahan sinyal digital ini? Nanti saya baca sekilas, nanti kalian bisa baca ya, karena tadi saya inginnya 30 menit, ternyata ini udah 45 menit gitu ya. Keuntungannya itu sendiri itu adalah toleransi terhadap harga komponen tidak kritis. Jadi sebetulnya untuk harga komponen itu termasuknya ramah di kantong. Terus kemudian performasi yang relatif tidak sensitif terhadap lingkungan, misalkan temperatur. Jadi dengan pengolahan sinyal digital, apalagi sekarang dengan adanya adaptif, itu tentunya sangat canggih gitu ya. Dengan adaptif, dia tidak terpengaruh dengan segala kondisi, tidak mudah terpengaruh. Kemudian mempunyai akurasi yang tinggi
dengan adanya pengolahan sinyal ini sendiri ada akurasi yang tinggi. Ya bayangkan saja kita lagi teleponan, terus ternyata di dalamnya tidak ada pengolahan sinyalnya. Lagi teleponan, lagi hujan badai, suara saya gimana kira-kira? Kalau misalkan itu tidak ada pengolahan, tentunya suara saya akan terdisrupt dengan suara hujan seperti itu ya. Kemudian rangkaian yang mudah diproduksi. Zaman sekarang tidak ada yang sulit gitu ya. Jadi semuanya itu sekarang serba gampang untuk diproduksi. Laptop sudah banyak diproduksi. Terus kemudian TV digital sudah banyak diproduksi, HP sudah banyak diproduksi. Terus mudah dikembangkan. Kemudian ini nanti selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Kemudian untuk kerugiannya. Kerugiannya itu DSP itu selalu menggunakan daya listrik. Jadi kalau nggak listrik, baterai. Tidak ada yang tanpa ada listrik apa tanpa ada daya bisa nyala, itu nggak ada ya. Terus kemudian DSP itu sendiri harus mengolah sinyal analog ke sinyal digital terlebih dahulu. Jadi DSP itu sebelum ada pemrosesan, itu dari analog diolah dulu ke digital, baru masuk ke pemrosesan sinyalnya. Kemudian dari pemrosesan itu kan bentuknya digital ya. Dari digital dirubah lagi ke analog karena sinyal alarm itu sendiri adalah analog. Tentunya itu sebetulnya kurang efisien ya karena dari ADC terus kemudian kita proses kemudian ke DAC lagi gitu kan. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, loh kenapa sih nggak sekalian diolah dalam bentuk analog aja, kenapa mesti didigitalin dulu kayak gitu kan. Ternyata kan memang ada banyak keuntungan dan kerugian juga kalau misalkan kita mengolah dalam bentuk analog ataupun digital. Nah, sekarang langsung aja ke tugasnya. Tugasnya itu adalah carilah salah satu aplikasi dari pengolahan sinyal digital dalam kehidupan kalian sehari-hari yang sering ditemui. Jelaskan cara kerja dari aplikasi tersebut dari sisi penerapan dari pengolahan sinyal digital. Nah, di sini sebenarnya di sebelah kiri itu saya sudah kasih contekan salah satu contoh aplikasi yang kalau di kiri atas itu handphone, itu kalian sudah sering banget pakai. Tapi saya ingin kalian mencoba menjelaskan aplikasi yang lainnya yang sebetulnya kalian juga sering pakai. Kalian cuman diminta salah satu aja, jadi menyebutkan salah satu, kemudian menjelaskan aja cara kerjanya seperti apa, terus sebetulnya pengolahan sinyal digital di situ tuh ngapain aja, tujuannya apa, sampai sejauh mana pengolahan sinyal digitalnya. Untuk Zoom meeting pada hari ini kita akhiri terlebih dahulu, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri Zoom meeting ini dengan doa. Kita tutup pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menyimak perkuliahan pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saudara-saudaraku mahasiswa semuanya. Sampai bertemu kembali dalam forum diskusi di Elena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.